warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani Nasution sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan menyampaikan tema 9 dalam videonya yang bertemakan pengendalian kebakaran pada MK Manajemen Kebakaran di Pemukiman Lahan Basah. Adapun materi yang akan kami sampaikan ada 3. Yang pertama, ada teknik pembentukan tim pengendalian kebakaran di tingkat masyarakat atau fire bridge. Yang kedua, pembuatan kompos, dan yang ketiga itu teknik pengendalian kebakaran atau control burning. Oke, materi ketiga tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama ada teknik pembentukan tim pengendali kebakaran tingkat masyarakat atau biasa disebut fire brigade. Pengorganisasian masyarakat diperlukan untuk pembentukan kelompok fire brigade kebakaran hutan dan lahan di tingkat masyarakat dalam rangka upaya membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sejak dini di wilayahnya. Mengingat kendala yang dihadapi dalam upaya pemadaman adalah terlambatnya informasi tentang terjadinya kebakaran yang diperoleh petugas dan sulitnya akses menuju ke lokasi kebakaran sehingga petugas sampai di sana api sudah meluas dan sulit untuk dipadamkan. Sehingga fungsi utama dari fire brigade di tingkat masyarakat ini adalah untuk yang pertama mendukung upaya kegiatan, yang kedua melakukan tindakan operasional pemadaman secepat mungkin di wilayahnya, dan yang ketiga ada mendukung kegiatan penanganan lahan bekas terbakar atau pasca kebakaran, dan yang keempat ada melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Fire brigade dapat dibentuk dari kelompok-kelompok pengelola lahan yang ada di suatu desa. Struktur organisasi yang dapat dikembangkan dalam pembentukan kelompok brigade kebakaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada peran dan tugas pengarah atau pembimbing. Ada LSM sebagai fasilitator, instansi dinas terkait yang bertugas memberikan arahan, bimbingan, dan pelatihan. Ada peran dan tugas koordinator, memimpin dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi, menyusun rencana kerja tahunan kegiatan pengendali kebakaran. Peran dan tugas bendahara sebagai bekerja sama dengan koordinator mencari dukungan dana, mengatur dan mengelola keuangan organisasi, membuat pembukuan keuangan. Ada peran dan tugas sekretaris, mewakili koordinator jika berhalangan, melakukan kegiatan administrasi, membuat dokumentasi. Ada pula peran dan tugas seksi operasional pemadaman. Yang pertama, mengkoordinir kegiatan pencegahan, pemadaman, dan pasca kebakaran, memimpin kegiatan pemadaman, mengatur persiapan dan strategi pemadaman. Peran dan tugas seksi logistik, mengkoordinir penyediaan konsumsi dan akomodasi di setiap kegiatan, mengkoordinir penyediaan peralatan, sarana, dan prasarana dalam operasi pemadaman. Peran dan tugas regu pengendali kebakaran, mendukung kegiatan pencegahan dan pasca kebakaran, melakukan kegiatan operasional pemadaman, merawat sarana dan prasarana pemadam kebakaran, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil-hasil kegiatannya dengan pihak-pihak terkait dalam brigade kebakaran. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kompos. Nah, mungkin dari kita tidak asing lagi mendengar istilah kompos. Kompos di sini adalah pupuk yang dihasilkan dari bahan organik melalui proses pembusukan. Nah, biasanya tempat pembuatan kompos ini terlindung dari matahari dan hujan. Kemudian untuk mempercepat perombakan, pematangan, serta menambah unsur hara, biasanya dalam pembuatan kompos ini ditambahkan campuran kapur dan kotoran ternak. Kotoran ternak di sini bisa dari kotoran ayam, sapi, dan kambing. Kemudian bahan yang digunakan sebagai sumber kompos itu dapat berupa limbah, sampah atau sisa-sisa tanaman tertentu seperti jerami, rumput, dan lain-lain. Nah, pupuk kompos di sini berfungsi dalam usaha memperbaiki kesuburan tanah dan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman. Pembuatan kompos dilakukan dengan teknik yang sederhana, namun dengan produktivitas yang tinggi. Adapun potensi bahan bakar di lahan gambut yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan kompos adalah berbagai jenis daun, terutama jenis pakis-pakisan. Nah, tahapan pembuatan kompos itu secara garis besar dapat meliputi persiapan, penyusunan tumpukan, pemantauan
penentuan suhu dan kelembapan tumpukan, pembalikan dan penyiraman, pematangan, pengayatan kompos, serta pengemasan dan penyimpanan. Nah, kemudian selain itu terdapat contoh pembuatan kompos secara rinci yang juga telah diterapkan oleh petani di lahan gambut. Dalam konteks ini kami ambil di Kalimantan Selatan, itu menurut Lili Muslihat tahun 2004. Nah, yang pertama itu ada persiapan bahan. Nah, persiapan bahan di sini itu ada sisa tanaman atau limbah panen atau semak dan rerumputan. Nah, bahan kompos ini tuh sebaiknya sudah layu dan tidak terlalu basah. Ya. Kemudian berikutnya kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini bisa dari kotoran ayam, sapi, dan kambing. Nah, diusahakan kotoran tersebut itu yang sudah matang, maksudnya sudah didiamkan dalam beberapa hari. Nah, kemudian ada kapur pertanian, dan yang terakhir itu ada air untuk menyiram bahan kompos. Kemudian sekarang itu alatnya. Nah, adapun alat yang harus disiapkan untuk pembuatan kompos itu, yang pertama itu ada cangkul dan sekop. Gunanya untuk apa? Ya, untuk mengaduk dan membalikan kompos. Kemudian ada ember. Ember di sini itu berguna untuk menyiramkan air pada tumpukan kompos. Nah, berikutnya itu harus ada atap peneduh untuk melindungi bahan kompos. Kemudian parang atau pisau besar untuk merajang dan memisahkan batang dan daun. Dan yang terakhir itu ada karung untuk menyimpan kompos. Setelah bahan dan alat pembuatan kompos sudah tersedia, itu lalu kita siapkan tempat atau lokasi pembuatan komposnya. Usahakan tempat tersebut itu letaknya tidak terlalu jauh dari lahan usaha. Mengapa? Agar mudah mengangkut dan menyebarkan kompos. Nah, tempat pembuatan kompos ini diberi atap atau penuduh untuk menjaga kelembapan sehingga proses pengomposan berjalan dengan cepat. Nah, adapun ukuran tempat pembuatan kompos ini umumnya berukuran 2 x 2 meter. Apabila dalam hamparan luas itu disediakan minimal 3-4 tempat pembuatan kompos. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kezia. Setelah kita mengetahui bahan-bahan yang akan digunakan dan tempat atau lokasi yang akan kita gunakan, maka tahap selanjutnya yaitu pembuatan komposnya. Yang pertama yaitu sisa-sisa tanamannya dipotong-potong kecil-kecil. Hal ini agar pembusukan lebih cepat terjadi. Yang kedua yaitu sisa-sisa potongan tadi, sisa-sisa tanaman tadi ditumpukkan, disusun rapi setebal 30-50 cm. Dan di atasnya ditumpukkan lagi kotoran ternak atau pupuk tandang setebal 5-10 cm. Setelah itu di atasnya ditaburkan kapur pertanian sampai merata. Nah, setelah itu sisa-sisa tanaman tadi disusun rapi lagi setebal 30-50 cm. Dan demikian dengan berikutnya seperti pupuk kandang tadi sama kapur pertanian tadi, sehingga tebalnya mencapai 1-5 meter. Nah, setelah itu dilakukan penyiraman secukupnya saja. Nah, untuk mempercepat terjadinya pembusukan ini, maka lebih baiknya ditutup, yaitu baik menggunakan plastik atau tutup terpal. Yang penting komposnya itu tertutup. Setelah itu, kita juga harus tahu bagaimana sih ciri-ciri kompos ini sudah matang. Yang pertama, tidak lagi mengalami perubahan suhu dan tidak berubah. Yang kedua, bentuknya halus, tidak menggumpal dan warnanya coklat kehitaman. Yang ketiga, volumenya menyusut menjadi sepertiga dari volume awal. Yang keempat, proses pembuatan komposnya ini berumur kurang lebih 1 bulan. Kelas selanjutnya adalah tentang teknik pembakaran terkendali atau disebut dengan control burning. Teknik ini dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu atau dapat diterapkan selama api tidak menjalar ke tempat lain.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Saufina pada tahun 2003 menjelaskan bahwa ada beberapa tahap yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dalam pengelolaan lahan di lahan gambut dengan teknik control burning ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pemilihan lokasi calon ladang. Lokasi calon ladang diutamakan adalah lahan berupa semak dengan luas 1-2 hektar. Kemudian yang kedua adalah penebasan. Penebasan ini dilakukan untuk membersihkan tumbuhan bawah seperti semak dan anakan yang masih dapat ditebang dengan parang. Kemudian yang ketiga adalah tahap menebang. Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan setelah penebasan. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mematikan pohon. Selanjutnya yang keempat adalah pemotongan batang pohon menjadi potongan-potongan berukuran panjang 1-2 meter bertujuan untuk memudahkan dalam pengangkutan dan pengeringan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah pengeringan bahan bakar. Bahan bakar di sini berupa serasah yang dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih 2-3 minggu tergantung kondisi cuaca. Kemudian yang keenam, pembuatan sekat bakar. Sebelum pembakaran dilakukan, terlebih dahulu sisi-sisi ladang itu dibersihkan dari serasah selebar kurang lebih 2-4 meter. Selanjutnya yang ketujuh adalah bahan bakar berupa serasah tadi ditumpuk merata dan setipis mungkin di lokasi calon ladang yang akan dibakar untuk mengurangi asap yang dihasilkan. Kemudian yang kedelapan adalah pembuatan parit dan tandun air di sekeliling calon ladang. Nah, parit sendiri dibuat dengan ukuran lebar 50 cm dengan kedalaman 1 meter. Untuk tandun air dibuat di sepanjang saluran dengan ukuran 1x1 meter dan kedalaman lebih dari 1 meter. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan air di dalam tanah dan mencegah penjalaran kebakaran. Kemudian yang terakhir adalah pembakaran, di mana dalam pembakaran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, personel pembakar itu terdiri dari 4 orang, kemudian personel pengawas kurang lebih 10 orang, kemudian waktu pembakaran itu kurang lebih pukul 12 sampai 14.00. Waktu ini dapat bervariasi tergantung dari kondisi daerah dan cuaca. Kemudian bahannya itu berupa obor terbuat dari daun kelapa kering. Kemudian yang terakhir teknik pembakaran. Teknik pembakaran ini dengan menggunakan teknik pembakaran melingkar atau ring fire. Baiklah, sekian hasil presentasi kami mengenai pengendalian kebakaran. Semoga apapun materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.